Halo semuanya, perkenalkan namaku Purwanti dari Teknologi Pangan Undip dengan NIM 230201119130037. Nah, pada video kali ini aku mau ngejelasin tentang salah satu produk olahan dari susu. Nah, produk ini udah sering banget kita konsumsi tiap hari. Nah, apa itu produknya? Produknya yaitu es krim. Kalian pasti tahu lah ya, familiar banget dengan yang namanya es krim. Nah, jadi es krim ini merupakan produk semi beku yang terbuat dari olahan susu dan produk susu dengan bahan pelengkap serta bahan tambahan pangan lainnya yang memiliki nilai gizi yang tinggi yang dibuat dengan kombinasi antara proses pembekuan dan juga agitasi. Es krim ini banyak digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan dan biasanya disajikan sebagai cemilan atau dessert. Menurut Badan Standarisasi Nasional Indonesia nomor 013713/1995, es krim adalah sejenis makanan semi padat yang dibuat dengan cara pembukaan tepung es krim atau dari campuran susu, lemak hewani maupun nabati, gula, dengan atau tanpa bahan makanan lain, serta bahan tambahan makanan yang diizinkan. Salah satu jenis susu yang digunakan sebagai bahan utama dalam proses pembuatan es krim yaitu susu sapi full cream. Susu full cream merupakan hasil olahan dari susu sapi tanpa dikurangin kandungan lemaknya. Susu sapi full cream yang dijual di pasaran merupakan susu sapi yang proses sterilisasinya menggunakan ultra high temperatur atau UHT, di mana susu sapi segar berlemak disterilkan dalam suhu tinggi yaitu sekitar 131 sampai 155 derajat Celcius selama 3 sampai 5 detik. Es krim memiliki banyak manfaat bagi tubuh karena sebagai produk olahan dari susu, maka es krim akan memiliki kandungan protein dan juga kalsium. Nah, selain memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh secara fisik, es krim juga dapat memberi manfaat untuk kesehatan mental kita. Nah, dengan cara apa sih? Jadi, gula yang terkandung di dalam es krim saat masuk ke dalam tubuh akan diolah dan dialirkan ke dalam darah. Nah, pada saat itu akan memicu produksi dari insulin dan juga asam amino berupa triptofan. Insulin ini akan memasok glukosa dan juga asam amino ke dalam otot sebagai sumber energi, sedangkan triptofan akan dialirkan dan juga dibiosintesis di dalam otak menjadi hormon serotonin. Nah, hormon serotonin inilah yang memiliki peran dalam mengatur perasaan bahagia dan santai. Sehingga saat kita mengonsumsi es krim, kita dapat mengurangi kadar stres di dalam otak kita. Tapi kita jangan sampai mengkonsumsi es krim secara berlebihan ya, karena pada dasarnya sesuatu yang berlebihan itu nggak baik dan dapat menimbulkan efek negatif, salah satunya yaitu penyakit diabetes. Jadi, apabila kita ingin mendapatkan manfaat dari es krim secara optimal, maka konsumsilah secukupnya saja ya. Prinsip dari pembuatan es krim yaitu membentuk rongga udara di dalam campuran bahan es krim atau es krim mix sehingga didapatkan pengembangan volume adonan yang akan menjadikan tekstur es krim lebih lembut, tidak terlalu padat, dan juga lebih ringan. Oke, langsung aja kita lihat proses pembuatannya yuk. Alat-alat yang digunakan yaitu panci, pengaduk, sendok, mixer, baskom, wadah plastik, dan timbangan. Bahan-bahan yang digunakan yaitu 250 ml susu UHT full cream, 1 bungkus susu kental manis, 1 sendok makan tepung maizena, 50 gram gula pasir, setengah sendok teh emulsifier, perisa, dan pewarna coklat. Susu full cream dalam pembuatan es krim berfungsi sebagai sumber utama lemak susu, meningkatkan nilai operan, meningkatkan kesukaan terhadap tekstur, flavor, dan juga rasa es krim. Susu kental manis berfungsi sebagai bahan non-lemak yang merupakan sumber protein yang dapat meningkatkan nilai nutrisi es krim dan meningkatkan kadar gula total atau sebagai penambah rasa manis dan meningkatkan cita rasa karena SKM memiliki kandungan gula sebesar 43-48%. Gula pasir berfungsi sebagai bahan pemanis
yang memberikan rasa manis, memperkuat rasa es krim, dan memperbaiki tekstur es krim menjadi lebih lembut. Tepung maizena berfungsi untuk meningkatkan kekentalan adonan es krim. Emulsifier berfungsi untuk memperbaiki tekstur es krim yang merupakan campuran air dan lemak, di mana molekul dari emulsifier akan menggantikan membran protein. Satu ujung molekul akan melarut di air dan ujung lainnya melarut di lemak. Perisa dan pewarna coklat berfungsi untuk memberikan rasa, aroma, dan warna coklat. Langkah selanjutnya yaitu mencampurkan susu full cream, susu kental manis, gula, dan juga tepung maizena ke dalam panci, lalu diaduk hingga merata. Lalu dimasak pada api kecil hingga mendidih dan mengental sambil diaduk agar tidak gosong. Pemasakan berfungsi untuk membunuh bakteri yang terdapat dalam bahan dan mengentalkan adonan. Adonan yang mengental disebabkan karena adanya penambahan tepung maizena, di mana tepung maizena yang ditambahkan ke dalam adonan es krim berfungsi untuk meningkatkan kekentalan es krim mix. Adonan yang sudah mendidih kemudian dimasukkan ke dalam wadah lalu dimasukkan ke dalam freezer kurang lebih 5 jam sampai adonan membeku. Adonan es krim yang sudah beku kemudian dipindahkan ke dalam baskom dan ditambahkan setengah sendok teh emulsifier. Pada dasarnya, emulsi dapat terbentuk secara alami dalam es krim tanpa penambahan bahan penstabil dan juga pengemulsi. Hal tersebut terjadi karena di dalam produk susu sudah terdapat bahan penstabil dan juga pengemulsi seperti protein, fosfolipid, fosfat, dan juga sitrat. Nah, tujuan dari penambahan bahan emulsifier ini sebagai bahan tambahan yaitu untuk mempertahankan stabilitas emulsi, memperbaiki kelembutan produk, mencegah terbentuknya kristal es yang besar, dan juga mempertahankan agar produk tidak cepat meleleh. Yang terakhir yaitu memperbaiki produk. Lalu dilakukan pengocokan dengan menggunakan mixer selama kurang lebih 20 menit. Proses pengocokan yang dikombinasikan dengan adonan yang beku ini bertujuan untuk memasukkan udara ke dalam es krim, sehingga dihasilkan es krim dengan overrun yang sesuai dengan standar es krim. Overrun merupakan banyaknya udara yang terperangkap dalam es krim karena adanya proses agitasi yang akan membentuk rongga udara, di mana saat es krim meleleh, maka udara yang terperangkap di dalam es krim tersebut akan keluar. Gelembung udara yang terbentuk di dalam campuran es krim dapat dipertahankan karena diselubungi oleh lapisan globula lemak dari sistem emulsi yang dihasilkan karena adanya proses pengocokan atau pengadukan. Adonan es krim yang sudah mengembang kemudian ditambahkan perisa dan pewarna coklat secukupnya. Lalu dimasukkan ke dalam kemasan dengan setengah rasa coklat dan juga setengah rasa original atau vanila. Lalu ditutup dan dimasukkan ke dalam freezer sampai membeku. Nah, sekarang kita akan mencoba atau kita akan uji organoleptik dari es krim yang udah kita buat tadi ya. Kita buka dulu. Yang pertama kita warnanya dulu kali ya yang udah kelihatan. Jadi di sini tuh kita kan ada dua rasa ya, coklat sama vanila. Nah, warnanya ini untuk warna coklat dia itu nggak terlalu coklat, jadi cuma kayak coklat muda. Terus yang vanila tuh dia warnanya putih karena nggak diberi penambahan rasa atau warna. Terus setelah warna kita akan coba mencium baunya. Aroma yang mendominasi es krim yaitu aroma susu, walaupun tidak terlalu jelas, dan antara rasa coklat dan vanila atau original tidak terdapat perbedaan aroma. Hal tersebut dikarenakan es krim yang disajikan dalam keadaan dingin menyebabkan senyawa volatil sulit untuk menguap, sehingga sulit untuk membedakan antara es krim yang satu dengan rasa yang lainnya.
uji organoleptik terhadap rasa es krim, yaitu es krim memiliki rasa yang manis dan juga enak. Rasa enak ini dipengaruhi oleh penambahan gula, bahan stabil, dan juga perisa makanan. Adanya penambahan gula pasir ini berfungsi untuk memberikan rasa manis dan juga memperkuat rasa es krim. Penambahan gula yang terlalu tinggi akan mengakibatkan cita rasa es krim tertutupi oleh rasa manis saja, dan apabila terlalu rendah maka akan mengakibatkan es krim menjadi hambar. Oke, selanjutnya kita akan ngamati teksturnya ya. Jadi kelihatan nggak sih pas kita sendok dia itu nggak yang keras gitunya, jadi dia tuh teksturnya lembut, nggak keras. Pas di mulut juga dia kayak meleleh gitu. Tekstur es krim dipengaruhi oleh komposisi bahan dan proses pembuatan. Susu full cream memiliki kandungan lemak dan protein yang berperan dalam pembentukan tekstur es krim. Kandungan lemak yang tinggi pada susu full cream akan menjadikan tekstur es krim lebih lembut karena lemak tersebar merata dengan ukuran homogen yang relatif kecil, serta memiliki fungsi mekanis menghalangi pertumbuhan kristal es. Protein yang terdapat pada susu full cream dalam pembuatan es krim berfungsi untuk menstabilkan emulsi lemak setelah proses homogenisasi, membantu pemulihan, dan menstabilkan daya ikat air yang akan mempengaruhi tekstur es krim yang lembut. Uji kecepatan leleh es krim dilakukan dengan meletakkan es krim di suhu ruang. Waktu leleh Joy Milk es krim yaitu 11 menit 27 detik. Waktu leleh es krim dipengaruhi oleh bahan-bahan yang digunakan. Semakin tinggi nilai total padatan yaitu protein atau lemak, maka kecepatan leleh akan semakin lama.